Halo dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias hari ini. Kenapa? Karena kita bakal membedah sebuah topik yang, ya bisa dibilang bakal mengubah total cara Anda melihat keseharian Anda. Kita akan membongkar apa yang disebut sebagai arsitektur kesadaran. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sesuatu yang kelihatannya sepiri, seperti bahasa, ternyata adalah alat pemrograman yang paling utama buat pikiran kita. Dan nantinya kita juga bakal nemuin sebuah metode luar biasa yang disebut terapi menulis. Jadi yuk langsung kita mulai dan cari tahu gimana tulisan Anda sendiri bisa jadi kunci untuk menata ulang pikiran Anda. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau Anda berhenti sejenak. Serius, coba jujur pada diri sendiri. Apakah kehidupan sehari-hari Anda terasa mengalir santai dan penuh solusi? Atau malah kayak rentetan masalah yang nggak ada habis-habisnya? Pertanyaan ini bukan basa-basi loh ya. Ini adalah inti dari apa yang bakal kita pelajari dari sumber materi kita hari ini. Jawaban Anda barusan itu adalah petunjuk paling akurat tentang apa yang sebenarnya lagi berjalan di balik layar pikiran Anda. Oke, mari kita zoom out sebentar. Kita lihat gambaran besarnya. Konsep dasar dari materi kita hari ini mengingatkan bahwa alam semesta ciptaan Tuhan ini luar biasa luas kan? Dan semuanya sudah disediakan untuk kita. Tapi, manusialah yang milih gimana cara pakainya. Ada yang pakai dengan bijak, ada yang serakah, dan ada juga yang terkurung dalam pemikirannya sendiri. Nah, setiap pengalaman yang kita lewati di alam semesta ini, setiap kejadian sekecil apapun, itu diam-diam mulai ninggalin jejak di dalam diri kita. Jejak inilah yang perlahan ngasih nilai pada hidup kita. Dari jejak-jejak masa lalu itulah muncul satu konsep yang super krusial, yaitu kesadaran. Tapi tunggu, jangan salah paham dulu. Kesadaran di sini bukan sekedar kondisi saat Anda bangun tidur dan melek di pagi hari. Berdasarkan materi kita, kesadaran adalah sebuah keadaan yang terbentuk ketika rentetan kejadian dalam hidup kita itu membekas. Bekas inilah yang akhirnya menciptakan makna, ngebentuk ilmu, dan menanamkan nilai-nilai di dalam diri. Coba bayangin, kesadaran ini kayak software komputer yang terus nyala diam-diam di background pikiran Anda, ngatur persis gimana Anda merespons dunia. Terus, gimana caranya kita tahu program apa yang sebenarnya lagi jalan di kepala kita? Nah, ini dia fakta menariknya. Bahasa itu sejatinya cuma sebuah alat. Maksudnya gini, pas Anda nggak sengaja kesandung kaki meja terus refleks ngomel, kata yang keluar itu bukan suara acak loh. Bahasa adalah output langsung dari kesadaran internal Anda. Karena bahasa itu alat buat nyampein kesadaran, kita harus pakainya dengan sangat hati-hati. Singkatnya, kata-kata yang Anda ucapkan itu nyetak persis software macam apa yang lagi Anda jalankan. Di titik inilah semuanya jadi makin menarik. Gini, nggak semua kesadaran di dalam diri kita itu akur satu sama lain. Ibaratnya, kadang lapisan-lapisan kesadaran ini saling berjabat tangan, saling support. Nah, ini yang kita sebut selaras. Waktu Anda selaras, Anda bakal ngerasa kuat banget. Tapi, ada kalanya kesadaran ini malah saling berantem dan bikin lemah, alias bentrok. Pas lagi bentrok ini nih, Anda bakal ngerasain kebingungan, friksi, dan konflik batin yang literally nguras habis energi Anda setiap hari. Nah, kita udah lihat dari kacamata makro. Sekarang, ayo kita zoom in, pakai kaca pembesar kita, dan tes satu kata tunggal yang simple banget. Kata yang tiap hari pasti kita pakai, hidup. Lewat satu kata ini aja, kita bakal lihat seberapa besar energi dan makna bawah sadar yang sembunyi di baliknya, dan gimana maknanya bisa beda jauh banget dari satu orang ke orang lain. Coba pikirin deh, waktu dengar kata hidup, apa sih definisi internal Anda? Apakah hidup ini adalah sebuah perjuangan yang berat banget? Atau sebuah anugerah? Mungkin sebuah perjalanan, penuh kesusahan, penuh kegembiraan, penuh solusi, atau justru isinya cuma masalah doang? Bayangin, kata yang dipakai sama persis, tapi ngebawa program internal yang bedanya ibarat bumi dan langit. Pemahaman yang udah terlanjur tertanam bertahun-tahun di kepala Anda inilah yang pada akhirnya ngebentuk realitas hidup Anda sekarang. Biar lebih ngena, mari kita jadikan kata tadi sebuah kalimat utuh bersubjek dan predikat. Coba bandingkan dua kalimat ini. Pertama, hidup saya penuh solusi yang mudah dan menyenangkan. Wah, rasanya enteng dan lapang banget kan? Sekarang dengerin yang kedua. Hidup saya penuh kesulitan yang ruwet bin pusing. Wah, itu baru denger aja energinya udah langsung drop dan bikin capek. Ini contoh yang luar biasa banget buat nunjukin bedanya keyakinan yang memberdayakan melawan keyakinan yang diam-diam ngancurin langkah Anda. Jadi, disinilah letak bom waktunya. Kalau arti kata-kata di dalam diri Anda aja udah bentrok, ya nggak heran kalau realitas hidup Anda juga ikut-ikutan bentrok. Misalnya gini, Anda pengen banget sukses secara finansial. Tapi program internal Anda dari dulu mengartikan hidup sebagai kesulitan yang ruwet. Ya otomatis bakal ada gesekan luar biasa setiap kali Anda mau maju. Sebaliknya, kalau semuanya selaras, hidup juga ngalirnya enak. Sayangnya, banyak dari kita nggak tahu gimana caranya ngeberesin bentrokan ini. Makanya, saya harus nanya pertanyaan yang mungkin agak bikin nggak nyaman ini.
Jangan-jangan Anda lagi jalan pakai mode autopilot yang diam-diam merusak diri sendiri? Karena jujur aja, kita jarang diajarin ngelola keselarasan ini. Jadi wajar kalau kita ngebiarin hidup berjalan pakai program jadul di kepala kita. Ya kalau programnya bagus, syukur. Tapi gimana kalau ternyata program tersembunyi itu adalah program sabotasi diri? Definisinya nggak pernah kita cek ini loh, yang diam-diam bisa ngancurin kerja keras Anda setiap hari. Tapi tenang aja, untungnya pikiran kita itu mirip banget sama komputer. Artinya, kita bisa ngelakuin yang namanya pembaruan perangkat lunak mental. Proses ini nuntut kita buat terus belajar, berani ninggalin atau unlearn pemahaman lama yang udah toksik, dan belajar ulang hal yang benar. Persis kayak ngerawat laptop, kita harus berani uninstall program-program usang yang bikin lemot di kepala kita, lalu install ulang nilai-nilai baru yang bikin kita maju. Kita benar-benar harus merapikan file-file di otak kita. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara masukin nilai-nilai baru ini ke pikiran bawah sadar kita? Berdasarkan sumber kita, cuma ada 2 jalur tol yang terbukti ampuh. Pertama, lewat pengulangan yang terus-menerus, alias repetisi. Kedua, lewat sebuah kejadian yang mungkin cuma terjadi sekali seumur hidup, tapi ngebekas banget di emosi kita. Pastinya, nungguin kejadian emosional yang bisa ngubah hidup itu bisa makan waktu puluhan tahun kan? Makanya, cara pertama, yaitu pengulangan yang disengaja jadi jauh lebih masuk akal dan bisa kita kontrol. Nah, disinilah kita masuk ke senjata rahasia dari pembahasan kita kali ini, terapi menulis. Kenapa metode ini powerful banget? Karena ya ini satu-satunya cara yang bisa menggabungkan 2 hal tadi secara bersamaan. Pas Anda nulis secara terapeutik, Anda secara fisik melakukan repetisi kata-kata. Tapi di saat yang sama, Anda juga ngebongkar dan ngerasain emosi di balik kata-kata itu secara mendalam. Rasanya kayak Anda akhirnya nemuin keyboard yang langsung nyambung ke hard drive di kepala Anda. Ngomong-ngomong, pendekatan luar biasa ini diajarkan oleh sosok bernama Afif. Dan jujur, saya ngerasa tersentuh banget sama visinya. Mari bangun peradaban yang lebih baik. Beliau nggak cuma mikirin 1-2 orang loh, visinya sangat makro. Afif berharap dengan menyebarkan ilmu ini, seluruh keluarga di Indonesia bisa belajar terapi menulis. Jadi hidup mereka bisa lebih happy, gembira, dan selalu nemu solusi yang enak. Bener banget kan? Memperbaiki sebuah peradaban itu emang harus dimulai dari memperbaiki kesadaran tiap individunya. Jadi, buat Anda yang ngikutin sesi ini dan ngerasa, oke, ini saatnya saya hapus program lama yang berantakan dan mulai install kesadaran baru, langkah pastinya udah ada di depan mata. Sesuai informasi dari materi sumber kita, Anda bisa belajar ilmu terapi menulis versi Afif ini dengan menghubungi nomor WhatsApp di 0853 835 5255. Ini adalah satu tindakan konkret yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat mulai merestart ulang program di pikiran Anda. Akhirnya kita sampai di penghujung sesi kali ini. Tapi sebelum pamit, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang. Kita udah sama-sama lihat buktinya, kalau bahasa itu bukan cuma sekedar alat buat ngobrol, tapi cetak biru dari kehidupan yang kita jalani. Jadi pertanyaannya, kalau emang bahasa ngebentuk realitas Anda, kira-kira kata apa yang mau Anda tulis ulang hari ini? Jangan mau lagi dikendarai sama autopilot yang merusak. Ambil kendali Anda, manfaatin alatnya, dan mulailah nulis ulang jalan hidup Anda sendiri. Terima kasih banyak udah bergabung di pembahasan kali ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.